Hai teman-teman, Maji-Maji TV Yokoso. Teman-teman langsung aja ya, saya sudah kerja nih di Jepang, sudah tinggal di Jepang kurang lebih sekitar 10 tahun ya teman-teman. Dan saya sudah mengalami 5 kali pindahan. Kebetulan baru seminggu yang lalu saya baru pindah ke tempat yang sekarang ini. Buat teman-teman yang baru mau ke Jepang, itu kalau kita mau keluar dari apartemen itu akan ada pengecekan kotor dan pengecekan cacat ya, ada cacat atau enggak cacat. Nah, dan kebetulan kemarin itu saya baru keluar dari apartemennya sebelumnya dan itu mencatat rekor termahal yang pernah saya bayar ya. Jadi kotornya apa, cacatnya apa, itu terhitung semua. Dan yang paling parahnya apa? Kemarin itu si apartemennya cacat dikit, itu maka semuanya akan diganti semuanya. Sehingga saya harus membayar semua itu. Nah, hari ini melalui video ini saya akan menjelaskan ke teman-teman cacat apa aja yang pernah saya alami ya. Mungkin teman-teman di luar saya sudah pernah mengalami cacat yang lebih parah daripada saya mungkin. Atau ada apa, boleh di-share di kolom komen. Oke, kalau gitu sekarang ikuti saya ya. Saya akan ajak teman-teman untuk room tour. Apa yang harus teman-teman perhatikan. Let's go. Hai, baiklah. Yang pertama teman-teman. Ini ya, teman-teman kalau pasang pajangan seperti ini kan lucu ya. Misalnya ini bagus nih. Terus saya suka anime misalnya ya. Ditempel seperti itu. Catatan sebenarnya ini saya tinggal sama teman dan ya suka anime bukan saya ya. Tapi saya ikutan sama teman. Cuman teman-teman di sini karena kita semua nempel-nempel kayak gini ya. Sehingga si wallpaper ini akan ada banyak cacat bekas, tusukan-tusukan. Sehingga di apartemen saya yang kemarin itu kita harus menggantikan semua menggantikan semua wallpaper ini lagi. Bahasa Jepangnya harikae. Dihitung 3 meter, misalnya ini 2 meter kali 3 meter. 1 meter perseginya itu sekitar 3.000 yen ya. 3.000 yen berarti kali 3 gitu ya, kurang lebih 9.000 yen gitu teman-teman. Nah tapi kita tuh kemarin saya patungan ternyata sama si pemilik apartemennya. Saya bayar 54%, dia bayar 46%, sehingga saya bayar kurang lebih sekitar 5.000 yenan lebih untuk satu wallpaper di sini gitu. Yang suka sama foto-foto mantan 1, mantan 2, mantan 3, teman-teman hati-hati, foto-foto mantanmu ini akan menggores dana tabungannya teman-teman miliki. Nah, teman-teman, dapur ketika teman-teman masak, ini akan muncrat-muncrat ya, minyak, telur, dan lain sebagainya. Nah, saya sarankan teman-teman itu, nah seperti ini nih, ini bekas saya dan teman saya masak di sini ya, masih ada bekas gorengan, dia muncrat-muncrat ke sini. Nah, saran saya teman-teman tuh punya proteksi seperti ini ya. Ini belinya di serba 100 yen. Dan jangan lupa ketika teman-teman beli proteksi, ininya harus diproteksi juga teman-teman ya. Jadi si minyak tuh akan nempel di sini nih. Nih akan nempel di sini sehingga harus ditempel. Ketika teman-teman menempelkannya, saya menyarankan teman-teman pakai solatip yang ringan aja ya. Tapi karena saya ini adalah si ininya magnet, jadi saya pakai magnet ya. Jangan terlalu banyak nancep-nancep ya. Nanti kalau terlalu banyak nancep-nancep di dinding, itu akan menjadi beban biaya teman-teman. Seperti itu ya. Ini semua beli di serba 100 yen teman-teman ya, termasuk ini ya juga beli di serba 100 yen. Promosi. Nah jadi kalau misalkan teman-teman si kulkasnya kakinya seperti ini, kalau dia langsung bersentuhan dengan lantai ini, maka si lantai ini tuh akan cekung seperti itu. Nah saran saya teman-teman carilah karet seperti ini ya, dimana nanti ini tuh menjadi alas untuk si kaki kulkas tersebut. Sehingga teman-teman boleh lihat sendiri, ini saya sudah pakai sebelumnya ketika saya pindahan, dia ini agak melengkung ke dalam. Jadi si karet ini berfungsi untuk menahan supaya si ininya nggak kentop gitu ya. Nah, hai teman-teman, sekarang kita ada di bagian cuci muka dan tempat cuci tangan seperti itu. Nah, pas saya tinggal di Hiroshima sebelumnya, karena saya suka denger lagu pakai speaker ini ya. Nah, tapi karena saya habis cuci tangan dan lain sebagainya, sehingga si ini tuh licin dan dia jatuh sehingga ininya tok gitu ya. Nah, kemarin tuh cacat di sini teman-teman. Jadi si putih ini tuh kena cacat seperti itu. Sehingga ini membiayai 60.000 yen. Mereka ini nggak mau cuma dicat doang.
mereka ini pengennya ini semua diganti, dan ini biaya saya pribadi, tidak ada patungan dengan perusahaan. Jadi saran saya kalau teman-teman punya lagu seperti ini speaker, hati-hati jangan terlalu simpan atas, mungkin simpan bawah aja di sini, atau teman-teman bisa simpan di tempat yang lainnya ya, yang lebih aman seperti itu. Dan yang juga parah adalah si tutup pintu ini teman-teman. Jadi kemarin nggak tahu gimana, aku lupa, tapi di sini tuh ada cacat segede kuku teman-teman, kena cacat gini. Mungkin karena saya pernah gosok-gosok atau gimana, ternyata rusak kizu atau cacat segede kuku aja, itu menyebabkan kita harus mengganti semua si ininya, ini tuh plastik teman-teman, kacanya tuh ya. Harganya tuh kemarin untuk penggantian ini adalah 40.000 yen ya, gile. Ini 4 juta ya. Ini 4 juta kalau teman-teman punya kizu seperti saya kena kuku. Dan satu lagi, kalau misalkan si ininya cacat gara-gara apa, speaker jatuh, 6 juta. Udah ini tuh 10 juta, cuma segini aja, gile ya. Makanya teman-teman harus menjaga ketertiban di rumah, jangan jatuh-jatuhan, jangan cacat-cacat. Kalau lagi musuhan, lagi bertengkar sama pacar, teman-teman jangan gebrak gitu ya, itu 10 juta teman-teman, hati-hati. Berikutnya buat cowok-cowok, misalnya ada cowok yang suka barbel ya, atau mungkin ada barbel yang lebih berat daripada ini, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sering nyimpen di bawah lantai seperti ini, jika ternyata teman-teman tinggal di apartemennya ini berapa tahun gitu ya, maka si lantainya ini punya possible menjadi cacat atau kentop ya, karena beratnya si barbel ini. Nah, saran saya teman-teman, punyalah sesuatu seperti karpet atau kardus juga saya rasa boleh. Si barbel ini ditaruh di atas ini gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman takut kotor-kotor, teman-teman boleh pakai karpet seperti ini. Dan sebenarnya nanti kalau teman-teman keluar dari apartemen itu nggak usah terlalu ngebersihin ini semua. Maksudnya ya bersihin aja, tapi kenapa saya bilang seperti itu? Karena mau bersih ataupun tidak bersih, biasanya mereka itu minta uang untuk ngebersihin total semua apartemen teman-teman ya. Dan itu biayanya variatif antara 30.000 sampai 50.000 yen. Seperti itu teman-teman. Terakhir, toilet ya. Ini saya mau kasih tips buat cowok-cowok yang pengen punya pacar orang Jepang ya. Kalau pipis belajar duduk ya, karena biasanya cewek Jepang itu pengen supaya cowok-cowok itu pipisnya duduk. Ya, kenapa? Silahkan cari di internet. Hehehe. Hai teman-teman, segitu aja mungkin ya, sedikit tambahan dan mungkin pengalaman saya, cerita saya kena beberapa duit gitu ya. Rata-rata sih kurang lebih seperti itu. Nah, mengenai cacat ya, jadi teman-teman mungkin tahu ketika misalkan kita awal masuk ke apartemen ada yang namanya shikikin atau deposit ya. Nah, depositnya berapa? Biasanya tuh 1 bulan ya dari biaya apartemen. Tapi kalau misalkan teman-teman kena 40.000 untuk pintu WC ya, terus juga kena cacat 60.000 yen untuk tempat dandan seperti itu. Nah, si depositnya tuh akan mengurangi atau tidak seperti itu ya. Tapi kemarin pas di Tokyo yang 1 minggu yang lalu, saya tuh apartemennya nggak ada deposit, sehingga semua saya harus bayarkan dalam bentuk ya apa adanya, saya harus bayar semua ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang korekara bakal ke Jepang, atau buat teman-teman yang mau apa yang sudah tinggal di Jepang, itu teman-teman boleh menjaga properti dari apartemennya supaya nggak kena biaya yang sangat mahal ya. Selamat tinggal di Jepang, selamat sukses, dan semoga teman-teman menemukan jodoh ya di Jepang. Amin. Terima kasih teman-teman.